Di jam pertama untuk Pesona Indonesia, kita akan membahas mengenai juga tokoh-tokoh budaya seperti itu, juga seniman-seniman seperti itu ya. Karena di pukul 14 ini Sonora Network berkolaborasi dengan Bentara Budaya, sahabat Sonora. Dan untuk minggu ini saya mau mengajak Anda ya jalan-jalan ke Ciamis, Jawa Barat nih. Karena di daerah tersebut ini ada seorang aktor juga, kemudian juga seorang sutradara teater yang kelahiran Ciamis, yang ternyata ini telah menekuni seni panggung puluhan tahun. Dan tamu kita di siang ini juga, sahabat Sonora, berhasil mencatatkan sejarah di mana selama 20 tahun memainkan peran sebagai Soekarno tepatnya sebanyak 85 kali. Kemudian juga Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI ini juga memberinya penghargaan sebagai pemeran Soekarno dalam setiap pentas monolog. Dan juga bersama Suara Galoka pada peringatan 120 tahun kelahiran Soekarno meluncurkan serial monolog Bung Karno Besok atau Tidak Sama Sekali di kanal YouTube Suara Galoka. Nah, sahabat Sonora, dari segala prestasi juga dari segala karya yang sudah dibuat, kemudian muncul nih pertanyaan ya kan, bagaimana sih kisah ataupun tokoh sejarah ini diangkat menjadi sebuah peristiwa seni di atas panggung, dan juga beragam pertanyaan seputar dunia seni teater. Untuk Anda yang penasaran bagaimana lainnya, langsung saja kita akan sambut tamu istimewa kita di siang hari ini. Ada Kang Wawan Sofwan ini ya. Selamat siang Kang Wawan. Selamat siang. Waduh, apa kabarnya nih Kang Wawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini sekarang lagi di mana nih Kang Wawan? Di Ciamis atau lagi? Enggak. Saya sih tinggal di Bandung. Udah lama sekali tinggal di Bandung, Ciamis. Tempat lahir. Cuma tempat lahir doang ya Kang Wawan ya? Lahir dan besar sampai SMA lah di Ciamis. Oke. Kang Wawan, ini sekarang kesibukannya lagi apa nih? Ada kegiatan apa nih? Sekarang saya sedang mempersiapkan sebuah monolog baru, yaitu adaptasi dari novel Sampar. Ini sudah hampir tertunda hampir 1 tahun. Itu saya adaptasi menjadi Lockdown judulnya itu. Jadi ya mudah-mudahan akhir Juli lah bisa pentas. Pentas kecil ya, maksudnya karena sekarang kan masih tidak boleh ada di gedung-gedung. Jadi ya pas kami punya studio, jadi ya pentas di studio saja dengan penonton yang kecil. Dan tentu saja akan menerapkan prokes ya. Oke, wow. Betul. Semoga ini ya kesampaian ya. Ini berarti bentar lagi dong ini Kang Wawan, karena ini udah di awal Juli kan? Nggak kerasa tiba-tiba nanti udah di akhir Juli aja. Spirit Juli lah. Nah, Spirit Juli bener. Masih di awal-awal spiritnya masih tinggi ini ya. Spirit Juli ya. Tapi Kang Wawan, ini kan tadi Kang Wawan juga sekarang ternyata lagi sibuk lagi mempersiapkan monolog baru ini kan. Cuman saya penasaran ini, kalau misalnya dengan segudang prestasi juga segudang penghargaan yang sudah diterima oleh Kang Wawan yang tadi sempat saya sebutkan di awal mulainya Kang Wawan ini bisa masuk ke seni teater itu gimana sih ceritanya? Wah, itu panjang sekali ya. Kita masih punya banyak waktu kok Kang Wawan, tenang aja. Enggak. Saya tuh masuk ke jurusan kimia IKIP Bandung ya waktu itu tahun 84. Kemudian saya punya semacam kendala untuk saya itu tidak bisa bicara di depan banyak orang gitu. Jadi jangankan banyak orang, di depan kelas aja saya tidak bisa bicara tuh. Kadang-kadang keringet muncul, mungkin seember keringetnya. Tapi tidak ada satupun kata yang keluar. Nah, dari situ saya mulai mencari kira-kira apa yang bisa bisa keluar dari yang zona tidak nyaman itu gitu ya. Akhirnya saya masuk teater mahasiswa IKIP Bandung lah. Dari situlah saya ditempa selama kuliah lah, jadi ya alhamdulillah lah ada perubahan itu yang tadinya malu-malu jadi malu-malu gitu ya. Jadi malu-maluin akhirnya. Nah, enggak gitu dong Kang Wawan, udah punya banyak prestasi nggak malu-maluin dong, justru bangga dong. Memalukan. Berarti ini bahkan dari awal ini kuliahnya kimia gitu ya Kang Wawan ya, agak ya betul nih. Kimia. Nggak apa-apa, Indonesia kan begitu. Tapi kalau dari Kang Wawan ini kenapa maksudnya hal pertama apa sih yang akhirnya coba deh kayaknya mau menggeluti dunia teater, akhirnya ikut gabung komunitas tadi Kang Wawan? Ya, karena ada hambatan itu ya, hambatan tidak bisa bicara di depan banyak orang. Kemudian saya menemukan sebuah kenikmatan ketika bergabung dengan kelompok teater itu gitu. Dan lalu
pelan-pelan terkikis lah gitu ketidakmampuan saya bicara di depan banyak orang itu dengan melalui kegiatan teater, pentas-pentas, kemudian saya gabung dengan kelompok studi klub teater Bandung. Jadi semakin berkembang lah gitu sampai akhirnya kuliah saya 7 tahun tuh karena keenakan, nyaman ya Kang Wawan ya. Hampir saja lupa saya kuliah. Waduh, jangan dong Kang Wawan. Tapi buktinya sekarang sudah menorehkan banyak prestasi ini. Kang Wawan, saya penasaran ini. Kan kalau dalam teater ini kan banyak jenis-jenisnya ya. Kalau untuk yang Kang Wawan geluti ini masuk ke jenis teater yang mana nih Kang Wawan? Sama saja sih, monolog itu juga salah satu bagian dari pertunjukan teater ya. Hanya mungkin yang mainnya satu orang saja sih. Secara produksi sih sama saja sih. Hanya yang di panggung itu hanya satu orang, itu saja sih. Tidak ada perlakuan khusus juga gitu. Hanya memang kalau monolog itu butuh butuh kemampuan yang lebih mungkin karena ya di panggung kan hanya sendiri gitu. Jadi gimana caranya dari satu orang yang ada di panggung ini bisa mengajak seluruh penontonnya gitu ya untuk bisa merasakan emosi yang sama. Itu PR-nya berarti Kang Wawan ya? Iya, betul. Jadi perlu skill yang lebih banyak ya karena seluruh beban panggung itu ada di dia sendiri gitu kan itu. Ketika Kang Wawan ini pertama kali akhirnya muncul untuk teater monolog ini ya, seni teater monolog. Deg-degan yang dulu yang malu-malu di depan umum itu muncul lagi atau gimana Kang Wawan? Tidak, itu udah terlatih ya karena saya itu mulai monolog tahun 94 ya. Artinya dari perkembangan saya sejak mengenal teater tahun 85, 94 ada 9 tahun untuk berlatih gitu ya, dan banyak kelompok dan banyak main juga di kelompok-kelompok di teater-teater standar gitu kan itu. Jadi saya rasa sih hanya memang awalnya sih ada lah gitu, ada aduh ini saya bisa nggak ya gitu. Tapi karena gini ya, ketika saya memutuskan untuk hidup di teater kan saya tidak mungkin mengandalkan gabung dengan kelompok gitu ya, karena bagaimanapun juga kelompok kan punya aturan main sendiri, punya jam pentas sendiri. Akhirnya apa sih gitu ya, itu kan setelah kuliah tuh. Jadi akhirnya saya memilih ya udahlah kalau begitu saya bermonolog saja gitu. Awalnya itu monolog berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda, karya Hadi AKS. Udah saya pentasnya dari tahun 94 sampai tahun 97 lah itu. Wah, lumayan lama juga itu ya Kang Wawan ya. Gitu. Lumayan lama berbahasa Sunda. Kemudian saya melatih monolog lagi yang kedua, berjudul Dam karya Putu Wijaya dengan memakai 4 topeng. Nah itu kalau itu sih dari tahun 98 sampai sekarang saya masih tetap mementaskan monolog itu gitu. Oke, masih lanjut ternyata ya. Tapi Kang Wawan, ini kita harus break dulu. Masih banyak lagi di pertanyaan di contekannya saya ini yang akan saya tanyakan selama 1 jam ini. Dan untuk Anda mungkin sahabat Sonora juga yang mau mendalami ilmu seni teater, mumpung ada narasumbernya di siang hari ini, silakan Anda boleh bertanya ya, menyampaikan pertanyaan Anda ke WhatsApp Telegram kami di 081211292200, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda via live streaming kami di kolom chatnya ya sahabat Sonora di YouTube channel Sonora FM. Sonora Indonesia, dan di jam kali ini ya Sonora Network ini berkolaborasi dengan Bentara Budaya yang hari ini sudah menghadirkan seorang tamu istimewa, ada Kang Wawan yang juga seorang aktor, juga seorang sutradara teater. Dan tadi di awal ini sudah cukup menarik juga berbicara tentang awal mula dari Kang Wawan yang dulu bahkan kuliahnya nih mengambil kimia, tapi sekarang ini profesinya adalah sebagai seorang aktor, seorang sutradara teater. Kang Wawan ini kan tadi sekarang sudah menjadi seorang aktor seperti itu ya. Apakah dulu ini sempat kepikiran juga memang dari Kang Wawan ingin menjadikan aktor ataupun sutradara teater dan segala bentuk pekerjaan di dunia seni ini sebagai profesi dari Kang Wawan? Tidak, itu muncul ketika kuliah saja. Saya menemukan keasikan di dunia teater, ya sudah situ. Kalau dari kecil saya sama sekali bahkan tidak mengenal ya. Di Ciamis itu tidak ada teater. Jadi begitu datang ke Bandung, kuliah ada teater, ya itu sih awalnya. Jadi awalnya saya sudah sama sekali tidak terpikir bahwa saya akan menjadi orang panggung. Ketika sudah kuliah itu tadi sudah bergabung dengan kelompok studi klub teater di Bandung ini, akhirnya baru
Kok nyaman? Memang susah nih Kang Wawan, kalau udah nyaman susah lepasnya. Ini pasti lanjut lagi jadinya. Iya, betul. Dan Ya, karena itu, karena merasa bahwa saya sudah mampu apa ya, keluar dari apa hambatan mm-mm, itu, saya menemukan oh ya itu benar benar di benar. sini dunia saya gitu. Mm-mm, mm-mm. Saya tidak punya bakat, tapi saya punya tekad saja gitu bahwa dengan teater saya bisa hidup, itu aja sih. Ah, benar Bakat saya tidak sekali. punya. Ah, oke, berarti nggak Mm. punya bakat tapi selama punya tekad ini ya, bukti nyatanya adalah dari Kang Wawan sendiri yang memang dulu diceritakan di awal tadi, aduh malu-malu nih harus ngomong di depan banyak orang. Sekarang malah berteater monolog sendiri loh ini ya, dari Kang Wawan ini ya. Mhm. Tapi Kang Wawan ketika memutuskan untuk oke deh mengambil jalan teater monolog, hal apa sih, kesulitan-kesulitan apa sih yang awalnya ditemukan oleh Kang Wawan ini? Yang pertama bagaimanapun juga Mhm. masalah finansial ya. Jadi Ah, bagaimana saya harus keluar dari zona itu ya. Ketika mhm, saya misalnya memilih untuk hidup di teater kan artinya saya meninggalkan sebuah profesi guru kan gitu. mhm. Jadi guru kan dari sisi finansial kan bisa terjamin lah itu. Tapi ketika masuk ke dunia teater, masuk rimba ya, rimba Mhm. belantara ini bagaimana bisa hidup gitu. Apalagi di Indonesia ya yang apa kesenian kan masih belum menjadi sebuah kehidupan yang layak lah Mhm, gitu ya. Nah, mhm. jadi ya dengan monolog ini saya berupaya untuk mewujudkan bahwa saya bisa hidup dari teater. Tapi saya kan tidak monolog saja, saya masih juga dengan kelompok, kemudian saya masih menyutradarai juga itu. Mhm. Jadi monolog itu mungkin sebagai core-nya aja sih, sebagai intinya gitu. Oke. Tapi ketika sudah di atas panggung gitu, ada kesulitan lain nggak ini dari Kang Wawan? Secara teknis sih tidak sih. Kadang-kadang juga saya kan suka improv juga gitu. Monolog Oh, itu mungkin saya ngambil dari naskah aslinya hanya mhm. 50%, 50% lagi saya bagaimana berinteraksi. Justru kenikmatannya di situ ya, bagaimana kita bisa Hmm. interaksi dengan penonton. Itu sebuah keasikan yang apa yang tak bisa diceritakan lah gitu bahwa memang enak sekali lah gitu. Harus Kalau udah dinikmatin main di sendiri atas nih ya. panggung, kemudian kita Mhm. bisa mengambil emosi penonton, kemudian bisa berdialog dengan penonton secara langsung. Itu justru sangat menyenangkan ya. Nah, hal-hal seperti itu nih, Kang Wawan. Dari menurut Kang Wawan sendiri ini pendekatan seperti apa atau apa sih yang harus dilakukan oleh seorang aktor ketika akan memerankan, mungkin kalau konteksnya dari Kang Wawan ini adalah mengangkat kisah-kisah tokoh-tokoh gitu ya, kisah ataupun tokoh sejarah ke atas panggung, itu pendekatan seperti apa yang Kang Wawan lakukan? Sama saja sih. Biasanya saya kalau misalnya mau mengangkat seorang tokoh itu, saya selalu misalnya begini, ketika saya akan mengangkat Bung Karno itu, Mm-mm. kira-kira apa sih yang bisa ditawarkan dari monolog ini untuk khalayak gitu kan? Apakah saya hanya menirukan suara Bung Karno, kemudian berpakaian seperti Bung Karno, selesai gitu. Ternyata kan tidak sampai situ saja gitu. Bukan itu yang tujuan saya itu, tapi bagaimana si pidato-pidato Bung Karno itu masih bisa ada kontekstualitasnya dengan situasi saat ini gitu kan. Itu yang paling penting bagi saya gitu ya. Ah, Misalnya ketika saya menggarap Bung Karno itu kan tahun 2002, pidato-pidato Bung Karno itu saya mulai dari pledoi Bung Karno Indonesia Menggugat kan. Itu juga terinspirasi dari sebuah pernyataan dubes Indonesia di Belanda saat itu ya, tahun 2002, saya lupa lagi namanya. Yang saya tahu bahwa itu satu-satunya dubes yang menolak hadir dalam rangka perayaan VOC ke-400 gitu. 400 tahun VOC itu di Belanda itu. Dan dia kemudian saya teringat, oh iya Bung Karno pernah bicara banyak tentang VOC, tentang kolonialisme gitu, tentang imperialisme gitu. Lalu saya teringat pada sebuah pertunjukan monolog teman saya tahun 90-an awal itu yang berjudul Pledoi Indonesia Menggugat. Lalu saya carilah pledoi itu. Kemudian setelah saya baca lagi ya ternyata memang ada beberapa beberapa konten yang masih sesuai dengan kondisi saat ini gitu. Jadi ya, sudah saya adaptasi lagi, bukan saya adaptasi, saya edit lagi karena tidak mungkin
mementaskan sebanyak 140 halaman lebih lah dari situ gitu. Akhirnya saya ringkas menjadi buah pertunjukan yang durasinya hanya 30 menit waktu itu. Itu awal sekali saya menggarap Bung Karno itu. Pidato Bung Karno. Nah, riset-riset seperti ini bukankah meskipun memang mungkin banyak ya naskah-naskah seperti tadi naskah pidato, juga tadi Kang Wawan sempat bercerita juga, apa ya, lebih riset seperti apa yang dilakukan, sejauh apa nih yang harus Kang Wawan gali kalau kita berbicara soal tokoh ataupun sosok Soekarno ini ya untuk di atas panggung. Apakah dari Kang Wawan sendiri harus mengunjungi mungkin dari kerabatnya siapa gitu yang memang mengenal dekat dengan Soekarno, atau juga tadi salah satu halnya yang bisa dilakukan oleh Kang Wawan adalah coba melihat lagi dari pidato-pidato yang sudah ada nih. Seperti apa Kang Wawan untuk risetnya ini? Ya. Kalau riset sih pertama saya memang melihat beberapa pidato Bung Karno yang paling banyak itu kan tentang Sumpah Pemuda gitu kan, itu tentang pidato PBB gitu, dan saya ambil hanya kecenderungan bagaimana beliau mengucapkan pidato itu. Lalu kemudian ya ada banyak buku-buku tentang Bung Karno ya, dan yang paling utama kan sebenarnya dari bukunya Cindy Adam itu yang paling sebagai sumber utama lah gitu ya. Iya, karena kalau dari situ ya mulailah saya berlatih kan, yang paling penting kan berlatihnya sih sebenarnya. Kalau riset itu proses gitu kan. Yang paling penting kan bagaimana ketika berlatih itulah banyak kemungkinan muncul gitu. Nah dari situ saya mulai menyesuaikan lagi gitu kan. Nah itu kalau dari riset ini ya, berarti sebelum di atas panggung seperti itu Kang Wawan ya. Kalau sudah di atas panggung ini bagaimana sih dari Kang Wawan ini menginterpretasikan setiap naskah yang sudah dibaca, kemudian juga coba untuk kalau teater itu kan berarti ada gimana sih Soekarno ini, karisma dari Soekarno ini seperti apa, kemudian jiwa kepemimpinannya dia ini kan juga harus dibawa oleh Kang Wawan ini kan ketika di atas panggung. Nah itu cara-cara seperti apa sih yang biasanya Kang Wawan lakukan? Kebetulan saya kan di teater juga banyak mengambil sisi acting ya, terutama suara ya. Jadi saya awal sekali saya mulai menikmati bahwa saya punya kemampuan untuk mengolah suara atau mengorasikan itu adalah ketika saya mementaskan naskahnya Julius Caesar dan saya berperan sebagai Mark Antony. Nah di situ kan ada satu adegan yang bagaimana Mark Antonius meyakinkan penduduk Roma bahwa apa yang dilakukan oleh Caesar itu adalah benar gitu kan. Nah di situ saya merasa bahwa saya mulai menikmati gitu ya seni berpidato itu. Nah, makanya ketika beralih ke pidato Bung Karno itu tidak jauh itu, karena juga sama kan, pidato, itu juga orasi kan. Saya sih sebenarnya awalnya tidak begitu konsen kepada simbol-simbol itu ya, misalnya pakaian apa segala macam. Jadi awal-awal itu saya hanya berpakaian hitam saja gitu, dengan harapan audiens tidak terlalu terganggu dengan penampilan fisik gitu kan, penampilan fisik Bung Karno gitu. Nah itu, jadi saya lebih mengutamakan bagaimana mengolah suara saat itu, mengolah orasi itu, mengolah pidatonya gitu, dan supaya bisa diterima oleh penonton gitu. Nah kesini ya? Baru ada permintaan dari beberapa pihak untuk menggunakan kostum Bung Karno. Ya tidak apa-apa sih, itu juga sangat menunjang. Saya pernah tampil di depan keluarga Bung Karno juga dari awal sekali sih, dengan Mas Guru ya, Mas Guru pernah, kemudian dengan Ibu Mega juga pernah, terus hampir semua putra-putri Bung Karno pernah saya tampil di depan mereka gitu kan, maksudnya itu. Dan ya selama ini ya tidak ada hambatan apa-apa ya, karena yang saya utamakan kan kembali lagi ke awal bahwa saya bukan ingin menampilkan Bung Karno secara fisik, tapi bagaimana spirit Bung Karno masih bisa diaktualisasikan untuk kondisi saat ini. Itu kan yang paling penting bagi saya gitu. Jadi kalau saya itu biasanya gini, kalau misalnya Anda terganggu dengan penampilan fisik saya tidak seperti Bung Karno, mendingan Anda merem saja dan dengarkan saja. Gitu sebenarnya. Artinya saya tidak ke situ. Saya tidak, konsen saya tidak ke fisiknya gitu. Tapi bagaimana spirit yang ada dalam pidato Bung Karno itu bisa
masih relevan untuk saat ini. Itu yang paling penting bagi saya. Oke, baik Kang Wawan, menarik sekali ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita harus break dulu ya Kang Wawan ya. Silakan untuk Anda yang mau bertanya juga langsung saja WhatsApp Telegram kami di 0812 112 9200. Tetaplah bersama kami di Sonora Network. sampai pukul 15 nanti ya. Di 1 jam pertama ini Sonora Network berkolaborasi dengan Bentara Budaya, dan hari ini kita akan mengulik nih, karena ada satu narasumber yang juga seorang aktor, juga seorang sutradara teater ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sekarang ini mau mendalami seni teater, silahkan boleh langsung aja bertanya ke tamu istimewa kita di siang hari ini. Kang Wawan, tadi kita sudah bercerita banyak ini di segmen sebelumnya ya. Kalau misalnya saya boleh bertanya, ini kan tadi kita sudah membahas tentang Soekarno, bagaimana Kang Wawan ini akhirnya melakukan riset, juga bagaimana Kang Wawan ini akhirnya membaca lagi nih pidato-pidato dari naskah pidato dari Soekarno seperti ini kan. Dari Kang Wawan sendiri ini awal mulanya bisa mendapatkan peran Soekarno ini ceritanya seperti apa sih, Kang Wawan? Bukan mendapatkan peran, mungkin karena saya waktu itu ingin sekali sih mementaskan. Oh, dari Kang Wawan sendiri? Pledoi sendiri, iya betul. Nah, jadi awalnya saya ya berlatih sendiri saja gitu. Saya baca lagi Pledoi Bung Karno, kemudian mengedit gitu untuk sebuah pertunjukan monolog. Nah, dari situ saya banyak tawaran dari berbagai pihak untuk mementaskan memonologkan naskah
kah Bung Karno yang lain, misalnya ada 1 Juni, Sumpah Pemuda, terus pidato revolusi mental. Jadi dari situ sih sebenarnya sih. Idenya sih dari sendiri sih. Oh, berarti bukan akhirnya, aduh Kang Wawan ini kayaknya cocok banget nih meranin Soekarno, bukan, tapi tadi seperti tadi dibilang oleh Kang Wawan adalah Kang Wawan yang ide sendiri seperti itu ya? Iya, betul. Oke. Setelah itu kan monolog ketiga. Jadi monolog pertama Oknum itu, monolog kedua Dam, monolog ketiga baru Bung Karno. Gitu. Oh, oke. Kang Wawan, ini sudah 20 tahun memerankan tokoh Soekarno dalam monolog, juga 85 kali ini lebih tepatnya ya, dan juga bahkan meraih rekor muri. Nah, selama 20 tahun itu mendalami, menginterpretasikanlah sosok Soekarno ini ke atas panggung, pastinya ada kan ya, kayak nilai-nilai yang dipegang oleh Soekarno ini yang memang ternyata, waduh, kok sesuai nih dengan kehidupan dari Kang Wawan. Ada nggak sih, Kang Wawan? Kalau dengan kehidupan saya sih tidak ada ya, cuma saya membaca pidato-pidato Bung Karno itu kan seperti saya merespon sebuah kondisi sosial saat ini seperti apa gitu. Bagaimanapun juga kan saya seorang pemain teater. Ruang ekspresi saya itu adalah di panggung. Jadi saya tidak bisa demo, misalnya tidak bisa turun ke jalan ya. Apa yang menjadi kegelisahan saya terhadap negeri ini kan saya kembali membaca dari pidato-pidato Bung Karno gitu. Itu sih sebenarnya yang paling. Kemudian kira-kira apa yang masih relevan itu dengan kondisi saat ini, misalnya itu sih sebenarnya. Jadi tidak sembarangan pidato Bung Karno saya mainkan gitu. Kalau misalnya si pidato itu tidak ada relevansinya, hanya sekedar gagah-gagahan saya pidato ya ngapain juga ya gitu. Tapi ada nggak sih relevansinya untuk kondisi saat ini? Itu yang paling penting bagi saya sih. Saya misalnya mendapat tawaran untuk mementaskan pidato Bung Karno yang di PBB itu, ketika saya baca, nampaknya kan ini udah usang gitu, sudah tidak bisa dibicara, sudah tidak update lagi kalau dibicarakan. Jadi tetap bisa gitu. Kang Wawan milih sendiri juga ya? Biasanya saya milih. Jadi kalau misalnya saya hanya misalnya kecuali atau misalnya gini. Dalam rangka misalnya maritim, kan bisa nggak ada pidato Bung Karno tentang maritim, ya udah saya browsing lagi kan, saya cari itu yang kira-kira cocok dengan pidato Bung Karno saat itu gitu kan. Atau misalnya tentang Sumpah Pemuda, bagaimana memberikan semangat untuk saat ini, apa sih yang bisa Anda sumbangkan untuk negeri saat ini gitu kan. Itu kan Bung Karno sangat simbolik banget ya, bahwa Ibu Pertiwi ini punya konde, dan konde itu perlu bunga untuk menghiasinya. Anda punya bunga apa, berikanlah bunga pada Ibu Pertiwi. Anda punya bunga melati, berikanlah melati pada Ibu Pertiwi. Itu kan sebenarnya sebuah ajakan bagaimana kita bisa memberikan sumbangsi kepada Ibu Pertiwi. Untuk saat ini kan banyak sekali. Apa yang kita sumbangkan untuk Ibu Pertiwi kan banyak sekali dalam kondisi saat ini gitu. Itu adalah salah satu upaya saya bagaimana merespon situasi sosial saat ini seperti itu. Kalau misalnya itu sih sebenarnya intinya di situ gitu. Tadi baru sepenggal dari skripnya aja tuh, ketika Kang Wawan sudah mulai berbicara seperti tadi, kayak waduh, kok langsung dapet ini emosinya, langsung kerasa nih di saya Kang Wawan. Ya mungkin karena 20 tahun 20 tahun. Nah, 20 tahun yang awalnya mungkin belum dapet nih, tapi makin kesini semakin berkembang seperti itu ya Kang Wawan ya. Ada hal-hal baru apa nih yang Kang Wawan temukan ketika mendalami peran dari Soekarno? Yang paling menarik kan sebenarnya begini ya, saya bukan menghindar sih, sebenarnya lebih ke belum saatnya gitu. Misalnya gini, saya kan belum pernah berkunjung ke Blitar ya, ke makamnya Bung Karno gitu kan gitu. Meskipun saya misalnya ada undangan monolog Bung Karno misalnya di mana, di Kediri, itu kan dekat sekali kan ke Blitar, atau di Malang, tapi belum ada keinginan untuk nanti sajalah. Ini kan masih perjalanan saya ini masih panjang untuk bisa menyiarkan pidato-pidato Bung Karno ini gitu. Tapi tiba-tiba ketika saya ditawari oleh warga lokal untuk menggarap seri tentang Soekarno, ketika saya menulis kembali itu karena itu betul-betul monolog gitu. Jadi bukan dari pidato itu. Jadi betul-betul monolog yang saya susun sendiri gitu. Jadi monolog itu kan atau tidak sama sekali itu bercerita tentang detik-detik menjelang Bung Karno membacakan teks proklamasi. Itu kan banyak peristiwa kan. Misalnya yang paling penting itu adalah Bung Karno menunggu Bung Hatta.
datang. Karena Bung Karno tidak mau membacakan teks itu kalau tidak ada Bung Hatta. Okay. Itu adalah simbol dari persatuan. Saya orang Jawa, Bung Hatta dari Sumatera. Itu kan itu. Nah, ketika di tengah-tengah proses menulis kembali itu, tiba-tiba ada keinginan saya untuk pergi ke Blitar. Jadi akhirnya kemudian saya pergi ke Blitar. Saat itu juga saya pergi ke Blitar. Saya apa istilahnya? Berkunjung lah ke makamnya Bung Karno. Kemudian ya saya membaca naskah di situ. 2 hari saya bolak-balik ke situ. Kemudian saya pergi ke perpustakaannya Bung Karno. Karena memang juga saya mencari satu naskah drama Bung Karno ketika ada di Ende. Dan kebetulan ada di perpustakaan Bung Karno di Blitar itu. Jadi itu sebuah kebetulan yang mungkin ya karena memang arahnya udah harus saya ke sana gitu. Akhirnya saya menemukan itu. Itu lebih ke spirit sih sebenarnya, lebih ke penguatan bahwa saya ya berdialog saja dengan Bung Karno. Bung, saya mau mementaskan naskah Bung, mohon izin, itu aja sih. Dengan itu, tapi ada satu kekuatan batin yang tidak bisa saya katakan bahwa ini ajaib sekali, ini bisa mementaskan naskah Bung Karno selama 2 jam misalnya gitu kan. Dengan video misalnya, dengan teman-teman Suarga Loka itu betul-betul sangat memfasilitasi ya bagaimana monolog Bung Karno ini bisa terwujud gitu kan. Bahkan sampai ke Blitar akhirnya ini ya, sampai secara nggak langsung minta izin juga nih langsung ke Soekarno, langsung ke Bung Karno, saya mau menampilkan ini nih, mau membacakan pidato yang ini nih, seperti itu. Ya saya bilang, saya ngobrol aja lah di makam itu. Bung, saya ini udah 20 tahun mementaskan naskah-naskah Bung. Dia bilang, ini baru kesempatan kali ini saya. Bukan apa-apa, saya bilang, karena ini saat inilah saya yang paling pas untuk datang. Karena apa yang akan saya mainkan tuh betul-betul rohnya Bung Karno ya. Jadi dari awal ketika dia di Surabaya sampai ke kemerdekaan gitu ya. Dan itu adalah episode yang bagi saya juga sangat menarik untuk diolah ya. Kalau tadi Kang Wawan ini sudah sempat nge-mention ini ada satu nama adalah Suara Galoka, ini dimana membuat series dari Bung Karno Besok atau Tidak sama sekali di kanal YouTube Suara Galoka. Ini ada kesulitannya nggak sih ini Kang Wawan ketika seni teater ini dibawa ke digital? Itu semuanya berjalan dengan lancar ya, dan itu sama sekali tidak direncanakan melalui sebuah proses perencanaan yang sangat panjang. Jadi suatu saat saya dipertemukan oleh teman saya, Bu Kini, dengan teman-teman komunitas Suarga Loka. Di situ ada Kang Vicky, ada Mas Gurit, ada Kang Eko gitu kan. Nah, dalam obrolan itu mereka itu ingin menggarap menggarap profil Bung Karno. Nah, terus karena mereka selama ini juga menggarap tokoh-tokoh yang lain lah gitu ada. Dan mereka bergerak dalam bidang kebudayaan. Kemudian bertanya pada saya, karena itu waktu itu saya belum lama menerima dari Mori itu kan gitu. Gimana nih kalau mau menggarap Soekarno Series? Karena mereka bilang bahwa saya ingin mementaskan dalam video itu perjalanan Bung Karno dari Surabaya sampai ke kemerdekaan. Saya bilang, oke, saya setuju sekali kalau episode itu yang akan diambil. Dan mereka bilang juga ingin menampilkan sosok Inggit. Nah, kalau misalnya sosok Inggit mau ditampilkan, saya bilang kita juga harus menampilkan sosok Fatmawati. Karena 2 perempuan itulah yang berpengaruh kepada perjalanan hidup Bung Karno sampai ke kemerdekaan, saya bilang. Akhirnya mereka setuju. Kemudian karena mereka memang bentuknya bentuk digital ya, artinya video ya, kami berunding. Kemudian saya bilang bahwa saya akan mengambil monolog saya Besok atau Tidak sama sekali, tapi akan saya tarik ulur. Jadi ketika misalnya Bung Karno sedang menunggu Bung Hatta itu, saya bayangkan Bung Karno akan flashback terhadap peristiwa-peristiwa sebelum dia sampai ke kemerdekaan. Flashback di Surabaya, kemudian sekolah di Bandung, kuliah di Bandung, bernikah dengan Inggit, kemudian dibuang, Bancai, Ende, Bengkulu, sampai penjajahan Jepang. Kemudian 4 hari sebelum kemerdekaan juga itu adalah ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa kan yang terjadi di Indonesia. Itu yang saya angkat dan mereka setuju dengan konsep itu. Dan saya melibatkan ada 4 penulis lah di situ. Itu ada Faisal Syahreja, kemudian Ratna Ayu Budiarti untuk monolog Inggit, ada Denny Lawang, dia orang sejarah, jadi saya bisa nggak menggarap
ketika zaman Jepang, saya bilang itu. Terus kemudian ada Ede Jenura untuk menggarap monolog Fatmawati. Jadi ini benar-benar sebuah karya kolaborasi yang sama sekali tidak direncanakan melalui sebuah perencanaan yang sangat matang. Semua terjadi mengalir begitu saja. Kemudian juga sangat enak lah. Sistem kerjanya juga enak sekali. Itu sih sebenarnya sih. Ya, mengapa ke digital? Mungkin karena saat ini yang paling memungkinkan kita adalah digital, itu melalui YouTube, melalui sosmed apa gitu kan. Tapi tetap ruhnya adalah ruh monolog gitu. Jadi saya monolog, kemudian mungkin ini masuk kayak set specific performance lah. Jadi saya bermain di sebuah rumah. Rumah itu dikondisikan seperti rumah ketika Bung Karno mempersiapkan kemerdekaan, lalu kamera mengambil gambar. Itu. Nah, bagi saya sendiri itu, saya seperti bermain di depan kamera dan di depan teman-teman yang pegang kamera dan di depan teman-teman yang menyaksikan syuting saya. Dan itu ada begitu banyak di ruangan itu. Tapi tentu saja ada prokes ya. Kita tetap, kalau saya sih nggak pakai masker, kalau yang lain sih pakai masker gitu. Jadi itu dan bagi saya tetap seperti saya bermain monolog gitu. Ada 3 kamera dan saya merasa tidak terganggu juga ada kamera itu. Tetap gitu. Dan mungkin juga bagaimana agar si monolog ini tidak monoton, misalnya karena terlalu shoot ke saya aja, maka ada variasi-variasi seperti misalnya voice over, kemudian ada image, ada foto-foto yang muncul, tapi foto juga tidak dalam bentuk insert. Nah, itu langsung diproyeksikan ke tembok, ke dinding, ke kaca, dan langsung di shoot juga itu dalam waktu yang bersamaan. Itu sih sebenarnya. Oke, Kang Wawan, ini menarik sekali, tapi kita harus break lagi ini ya. Kalau misalnya nggak ada break, ini mungkin akan lanjut terus sampai segmen terakhir. Tapi harus break dulu, dan pastinya juga masih saya tunggu untuk Anda yang mau bertanya. Silakan WhatsApp, Telegram 0812-112-9200, atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda via di kolom chat live streaming di YouTube Sonora FM Network. Dan kolaborasi dengan Bentara Budaya ini ya masih ditemani dengan Kang Wawan. Dan kalau tadi saya sudah sempat menyampaikan, silakan untuk Anda sahabat Sonora yang mau bertanya, saya tunggu di WhatsApp dan juga Telegram kami. Dan juga silakan Anda bisa menyampaikan permintaan Anda di kolom komentar live streaming ya di YouTube channelnya Sonora FM. Ini Kang Wawan, kalau saya lihat di yang ikutan live streaming ya di siang hari ini ada Yunanto Sutiastomo, kemudian juga ada IKW Burhan, ada Niwayan Idayati, ada Roni M, juga ada Juwita Lasut. Ya, ini ada Abang Joel juga gitu. Jadi banyak sekali nih yang bergabung di siang hari ini. Kang Wawan, yang mau tahu langsung ini sosok dari Kang Wawan ini seperti apa sih dengan 20 tahun sudah memerankan Soekarno. Wah, itu bukan waktu yang singkat, itu cukup lama juga gitu kan. Dan Kang Wawan, ini ada yang bertanya. Ada yang bertanya via WhatsApp kami dari Bambang. Bambang ini mau bertanya, kalau dari Pak Bambang ini katanya, wawancara ini saya anggap sangat penting dan menarik untuk diketahui. Dan juga sempat dibaca oleh Pak Bambang di Kompas 13 Juni 2021 tentang Kang Wawan. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah dari Kang Wawan sendiri ini ada rencana untuk memerankan dalam monolog untuk tokoh lainnya seperti Sultan Agung, seperti itu. Kemudian ini yang kedua, lebih bertanya setelah tadi Kang Wawan ini kan sempat mengunjungi makam dari Bung Karno yang ada di Blitar, ini menemukan hal-hal apa nih? Kalau dari Pak Bambang ini pertanyakan, apakah ada spirit atau tambahan supranatural ini, seperti apa Kang Wawan? Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Mementaskan tokoh-tokoh lain, sebenarnya kan saya juga selain sebagai seorang monolog juga seorang sutradara gitu ya. Jadi artinya saya pernah juga membuat sebuah monolog tentang R.A. Kartini ya, itu. Dan itu juga selalu diawali dengan pertanyaan, apa sih yang membuat Kartini memutuskan dia mau menerima lamaran Bupati Rembang. Itu kan sangat menarik. Itu 3 hari terakhir oleh bapaknya diberi waktu untuk memikirkan hal itu. Jadi di malam terakhir itu baru Kartini bercerita lah tentang kalau monolog itu kan kayak semacam testimoni gitu ya. Mengapa saya memutuskan untuk menerima lamaran Bupati Rembang, itu dengan berbagai alasan, sekitar 1 jam lah akhirnya itu. Juga saya pernah mementaskan
Inggit juga, Inggit dengan kerjasama dengan penulis Ada Imran. Lalu juga saya pernah mementaskan menyutradarai Tan Malaka, kerjasama dengan Ada Imran, dan waktu itu pemainnya adalah Join dari Jakarta gitu. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh yang bagi saya sih tidak harus saya yang memainkan, tapi bagaimana spirit-spirit orang-orang tersebut itu bisa sampai gitu. Kan seperti misalnya begini, ini kan saya itu seperti ada program yang namanya The Untold Stories. The Untold Stories itu adalah cerita-cerita yang belum pernah terceritakan gitu kan. Itu kan kayak semacam begitu, kayak misalnya Malahayati, saya pernah memainkan pernah menyutradari Malahayati juga. Terus kemudian Rasuna Said juga pernah. Itu kan bagi orang-orang Jakarta tuh mengenal Jalan Rasuna Said Kuningan, tapi siapa tokohnya, orang itu kan juga nggak tahu kan. Tuh, banyak yang menyangka bahwa itu laki-laki, itu kan perempuan tuh. Nah, dengan begitu maka ketika penonton misalnya menyaksikan pementasan itu membuka wacana baru untuk mengetahui lebih lanjut tokoh tersebut. Jadi pementasan teater tuh bagaimanapun juga punya ruang peristiwa yang sangat terbatas ya. Jadi teater itu kan hanya sebagai trigger, hanya sebagai agar orang bisa mengetahui lebih lanjut itu ya baca lagi gitu. Itu kan sebenarnya. Yang paling tokoh-tokoh yang Sultan Agung mungkin suatu saat ketika saya menemukan bahwa si Sultan Agung ini perlu dikemukakan, perlu dibangkitkan atau perlu diketahui oleh halayak ramai. Tapi tetap saya akan berpegang pada apa yang disebut sebagai pintu masuknya apa gitu. Jadi ketika saya mementaskan sebuah pementasan itu, urgensi saya untuk mementaskan ini apa misalnya gitu kan. Misalnya ketika Bung Karno itu kan awalnya dari pihak yang meminta saya itu kan mementaskan pidato-pidato. Saya bilang enggak, saya ingin bikin monolog. Ada satu peristiwa yang sangat menarik bagi saya sendiri dan saya juga belum mengetahui adalah bagaimana apa yang terjadi ketika Soekarno akan membacakan teks proklamasi. Kita kan tahunya hanya teks proklamasi. Benar. Nah, 4 hari sebelum itu kan ada peristiwa yang sangat luar biasa ya. Jepang menyerah, kemudian para pemuda datang ke rumah Bung Karno mengancam untuk memerdekakan malam itu juga. Kemudian Bung Karno dibawa ke mana, ke Rengas Dengklok mestinya diculik gitu. Kemudian ada perdebatan yang sengit dengan Nishimura. Itu kan saya sendiri tidak mengetahui tentang peristiwa itu. Ketika saya baca bukunya Julius Burr, itu menemukan titik terang, oh ini ya ternyata peristiwa ini yang sangat menarik. Jadi itu besok atau tidak sama sekali itu kan itu saya temukan dari ada semacam psikologis mungkin Bung Karno kayak gini. Itu kan terjadi perdebatan yang sangat menarik dengan Nishimura itu. Nishimura kan mengancam kan, kalau Anda melakukan rapat hari malam ini juga maka akan saya bubarkan. Nah, kemudian setelah itu Bung Karno dan Bung Hatta pergi dari rumah Nishimura. Di jalan Bung Karno bilang begini, Bung, apapun yang terjadi besok kita harus melakukannya. Besok atau tidak sama sekali. Itu dalam perjalanan dari rumah Nishimura ke rumahnya Maeda itu kalimat itu, judul dari monolog itu saya ambil dari peristiwa itu gitu. Nah itu. Jadi artinya ketika saya akan mementaskan sebuah tokoh itu adalah seorang tokoh itu adalah urgensinya apa gitu untuk saat ini. Tetap harus ada gitu. Itu harus kuat karena itu yang akan menjadi spirit Pak Bambang gitu. Nah, kemudian pertanyaan tadi yang kedua tentang kunjungan ke Blitar itu lebih karena tanggung jawab moral saya saja sih. Saya ingin ke sana. Hal-hal yang spirit mungkin lebih melegakan sih Pak Bambang. Ada hal yang secara kejiwaan saya juga saya sudah minta izin pada Bung, itu aja sih. Tidak ada sesuatu yang di luar dari itulah seperti itu ya Kang Wawan. Dari ajaib itu enggak sih. Semuanya berlangsung dengan biasa saja gitu. Tapi bagi saya itu ada sebuah dorongan yang kuat lah untuk bagaimana, kan yang paling penting itu adalah ketika saya berkunjung ke sana, kemudian bagaimana si rencana ini bisa terwujud. Itu kan sebenarnya. Oke, Kang. Ya, itu aja. Mungkin yang paling penting itu sih. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, Kang Wawan. Ini dari Fani. Fani ini bertanya, katanya memotivasi sekali, menarik sekali mendengar pembahasan dari Kang Wawan yang dari awalnya ini kuliah jurusan kimia, sekarang lebih mengarah ke teater. Yang kemudian ingin ditanyakan adalah mungkin bagaimana nih cara Kang Wawan, secara singkat aja mungkin ini ya Kang Wawan ya, bagaimana cara Kang Wawan awalnya bicara malu-malu, sekarang malah pentas memerankan monolog
menjadi Soekarno yang merupakan orang nomor 1 di Indonesia? Dan juga pertanyaan kedua adalah dari Fani ini, boleh dong 1 atau 2 kalimat Kang Wawan ketika berteater menjadi Soekarno? Silakan Kang Wawan, singkat aja. Caranya apa? Saya sih berlatih. Karena saya bilang dari awal saya tidak punya bakat untuk sebagai seorang pemain drama. Satu yang saya punyanya adalah tekad bahwa apapun yang saya rencanakan itu harus berhasil ya melalui latihan, melalui beberapa latihan, teknik latihan apa segala macam, dan tekad yang kuat bahwa saya mampu melakukannya. Itu aja kan. Yang paling penting itu sih. Yang kedua yang tadi itu saudara-saudara, Ibu Pertiwi punya konde dan perlu bunga untuk menghiasnya. Anda punya bunga apa? Berikanlah bunga itu pada Ibu Pertiwi. Anda punya bunga melati, berikanlah melati kepada Ibu Pertiwi. Anda, Fani, punya bunga anggrek, berikanlah anggrek kepada Ibu Pertiwi. Anda punya bunga kenanga, berikanlah kenanga kepada Ibu Pertiwi. Itu mungkin yang masih ingat, maksudnya yang paling menarik bagi saya untuk saat ini. Luar biasa sekali Kang Wawan. Terima kasih ini Kang Wawan. Aduh, waktunya cuma 1 jam, ternyata masih kurang ini kalau misalnya harus berbicara banyak, harus pertanyaan-pertanyaan. Ini ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan juga. Tapi terima kasih Kang Wawan sudah berbagi. Sama-sama. Ini untuk sahabat Sonora yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan via live streaming di YouTube channelnya Sonora FM. Jaga kesehatan Kang Wawan ya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Selamat siang. Sahabat Sonora, selamat siang. Dan demikian tadi sahabat Sonora, Pesona Indonesia, Sonora Network berkolaborasi dengan Bentara Budaya yang sudah menghadirkan Kang Wawan ini ya di hari Jumat 2 Juli 2021 ini. Dan setelah ini saya masih akan menemani Anda di Pesona Indonesia, jadi tetap bersama kami di Sonora FM, part of KG Radio Network. Tetaplah bersama kami di Sonora.